Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan materi atau mempresentasikan mengenai estetika humanisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Herianto, dan untuk materi yang akan saya bawakan mengenai penggunaan teori konsep diri sebagai intervensi pekerja sosial untuk penanganan pada permasalahan psikologis remaja. Materi tersebut merupakan artikel kajian literatur yang disusun oleh penulis yakni Fatur Zainullah, Cinta Regina, Pevita Laras, Eka Ayu, Ainur Fadia, yang merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial di Universitas Jember. Artikel tersebut disusun pada tahun 2021. Untuk topik utamanya yaitu mengenai intervensi psikososial remaja melalui pendekatan teori konsep diri. Baik, kita lanjut. Untuk permasalahan yang ada pada artikel tersebut, yakni mengenai masalah aktual. Ya, untuk materi ini, saya mengangkat tema self-concept atau konsep diri. Dan artikel ini sangat terkait dengan materi tersebut. Jadi saya ambil dari artikel ini yang saya rasa ini sangat terkait ya dengan tema tersebut. Permasalahannya yakni di fenomena sosial banyak remaja merasa tidak berguna, merasa menjadi beban keluarga, dan mengalami depresi ringan hingga berat. Di media sosial menjadi kanal ekspresi tekanan psikologis remaja. Mungkin salah satunya ada TikTok, Instagram, Twitter. Untuk tekanan sosialnya, yakni pada remaja tersebut. Di sini remaja yang dimaksud yakni untuk Gen Z dan Gen milenial. Ekspektasi untuk menjadi sukses dan pintar tanpa pemahaman identitas diri. Hal tersebut yang menjadi pemicu krisis identitas. Banyak remaja sekarang itu merasa dirinya tidak berguna apabila belum sukses ya. Merasa tidak berguna, menjadi beban keluarga yang itu bisa menyebabkan depresi pada dirinya. Yang mungkin itu mereka berpikiran begitu tanpa ada arahan dari orang lain. Isu krusialnya terkait krisis psikologis ini yang dialami oleh remaja, yang tadi remaja generasi milenial dan generasi Z. Permasalahan ini sangat nyata dan relevan karena banyak remaja saat ini menunjukkan gejala yang pertama, merasa tidak berguna, seperti yang tadi saya katakan. Berikutnya merasa menjadi beban keluarga, cenderung depresi atau kehilangan arah karena tidak ada yang mengarahkan. Berikutnya terjebak dalam perbandingan sosial melalui media sosial. Terkadang kita itu saat mengakses media sosial, apabila kita konsumsi secara mentah begitu, itu bisa membuat diri kita menjadi semacam kita tafsirkan sendiri, bahkan kita nggak tahu itu benar atau salah. Fakta-fakta tersebut tampak jelas pada unggahan medsos seperti TikTok, Twitter, dan Instagram. Pada unggahan media sosial untuk anak remaja zaman sekarang itu sangat kita bisa perhatikan beberapa unggahannya itu kadang hasil dari itu keputusan mereka sendiri. Terus ada juga pada komentar yang
memuat semacam sarkas diri atau self-depreciating yang meluas. Kemudian ada kecenderungan self-diagnosis yang tidak terarah. Nah, ini self-diagnosis yang mungkin salah ditafsirkan ya bagi para remaja masa kini. Bermula dari fenomena meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja, khususnya generasi milenial dan generasi Z. Banyak dari mereka mengalami krisis identitas, tekanan sosial, dan tidak mengenal diri secara utuh, yang berdampak pada kesejahteraan psikologis mereka. Hal tersebut didukung dengan adanya data Kemenkes, terdapat 19 juta lebih penduduk usia di atas 15 tahun mengalami gangguan emosional, dan lebih dari 12 juta mengalami depresi berat. Itu angka yang tidak sedikit ya. Nah, ini konsep diri sebagai solusi intervensi sosial. Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang siapa dirinya, termasuk kepribadian, nilai, kekuatan dan kelemahan, dan tujuan hidup. Remaja yang tidak memiliki pemahaman ini pasti akan gampang merasa gagal, terlalu bergantung pada validasi eksternal, rentan terhadap gangguan mental seperti depresi dan cemas, gampang merasa gagal, mungkin semacam kurang motivasi begitu ya. Jadi misal remaja yang sedang mencoba istilahnya mungkin mengikuti tes atau dalam ajang perlombaan, sekalinya kalah atau gagal itu langsung down begitu. Enggak yang enggak ya introspeksi diri atau menjadikan itu sebuah pelajaran. Nah, yang berikutnya terlalu bergantung pada validasi eksternal. Ini mungkin sangat sering kita jumpai di medsos ya. Di medsos itu kita banyak mengetahui adanya semacam remaja yang seakan-akan haus untuk validasi eksternal. Jadi mereka itu butuh dipuji atau diapresiasi begitu. Dan mereka banyak mencari di media sosial, yang itu tidak menutup kemungkinan tidak semua kan yang melihat sosial media itu akan memberikan feedback positif, kadang ada yang memberikan negatif juga. Rentan terhadap gangguan mental seperti depresi dan cemas. Ini itu apabila ya kurang terarah gitu sih, jadi gampang depresi, cemas. Peran pekerja sosial. Pekerja sosial diposisikan sebagai fasilitator. Nah, pekerja sosial ini seseorang yang tugasnya untuk mengarahkan agar terhindar dari masalah-masalah yang seperti tadi, yaitu yang pertama, membantu remaja memahami siapa dirinya sebenarnya. Yang kedua, menggali potensi dan nilai-nilai internal. Yang ketiga, membantu menyadarkan bahwa kelebihan dan kekurangan adalah bagian dari pertumbuhan pribadi. Yang keempat, memberikan dukungan sosial, emosional, dan strategis. Membantu remaja memahami siapa dirinya sebenarnya. Jadi mungkin ini semacam dari si pekerja sosial ini berdiskusi, wawancara atau ngobrol lah untuk biar bisa mengetahui dirinya itu sebagai siapa. Kemudian menggali potensi diri. Dari komunikasi tersebut bisa mengetahui untuk potensi dari diri si remaja ini dan nilai-nilai internal. Jadi sebenarnya itu kalau yang saya ketahui ya, seseorang itu pasti apabila diarahkan ke arah yang benar, pasti akan terarah. Cuma kadang yang ada yang
remaja yang mungkin kurang baik, yang nakal, atau yang bandel dan mungkin cemas dan lain-lain, itu ada masalah lain yang dihadapi dari remaja tersebut. Kita lanjut. Dampak positif dari intervensi konsep diri. Dari hal ini, individu-individu yang dimaksud yaitu para remaja akan yang pertama memiliki rasa percaya diri yang sehat. Dia akan merasa percaya dirinya itu kuat, tidak akan merasa minder, tidak akan merasa cemas. Kemudian menyadari pentingnya keunikan diri. Keunikan diri itu mungkin bisa kita artikan seperti masing-masing orang itu kan punya kelebihan masing-masing. Bisa jadi kelemahan kita adalah kelebihan kita. Nah, itu yang perlu kita pahami lebih awal. Berikutnya, mampu mengelola tekanan dan harapan sosial. Di kehidupan sekarang ini kan pasti kita banyak bertemu dengan tekanan, mungkin tekanan pekerjaan, tekanan tugas, atau yang lain sebagainya. Harapan sosial, mungkin dari lingkungan, dari keluarga yang mengharapkan kita untuk menjadi seseorang yang mungkin sukses. Sukses yang dimaksud dari orang lain kan kadang berbeda dengan sukses yang kita maksud. Nah, itu kalau misal kita bisa mengelolanya dengan baik, itu pasti akan memberikan dampak positif. Kemudian mengembangkan relasi yang lebih sehat dan produktif. Nah, di sekarang ini kan kita sering mendengar ada namanya toxic relationship. Nah, itu pasti akan, kalau misal kita berada di lingkungan tersebut, itu bukan kita menjadi bisa berkembang dan lain sebagainya, malah itu bisa membuat kita tidak bisa berkembang. Nah, dari artikel tersebut banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada nilai humanistik, yaitu menekankan pentingnya pengakuan terhadap kemanusiaan individu, seperti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengenali dirinya. Yang kedua, bahwa setiap individu unik dan layak dihargai. Yang ketiga, bahwa pertumbuhan batiniah adalah fondasi kesejahteraan. Ini bisa kita pahami ya. Misal yang individu unik ini itu yang seperti tadi saya katakan, jadi masing-masing orang itu punya kelebihan masing-masing. Berikutnya ada nilai kesetaraan. Setiap individu, apapun latar belakang dan kondisinya, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memperbaiki kualitas hidupnya sepanjang diberikan ruang dan bimbingan yang tepat. Jadi kan di sini setiap orang itu pasti punya kesempatan yang sama, tergantung dari masing-masing orang tersebut. Ada rasa untuk ingin berkembang dan ada semangat untuk ke arah yang lebih baik. Berikutnya nilai kesejahteraan sosial. Konsep diri bukan hanya untuk kebahagiaan personal, tetapi juga yang pertama mendorong partisipasi sosial, yang kedua membantu masyarakat inklusif, yang ketiga mengurangi angka gangguan mental secara kolektif. Nilai empati dan konektivitas. Intervensi berbasis konsep diri mengandalkan pendekatan empatik, di mana pekerja sosial mendengar dengan hati. Jadi si penengah ini yang mengarahkan para remaja, para seseorang yang sedang mengalami masalah pada dirinya, kan dia akan mendengarkan dengan hati, mendengarkan baik-baik agar bisa dipahami lawan bicaranya, tidak menghakimi. Jadi dalam komunikasi tersebut tidak yang langsung menyalahkan atau menjudge lah langsung, oh kamu harus, tapi harus kita dengarkan baik-baik dulu, kita pahami dulu maksudnya kemana, begitu, terus memberdayakan individu agar bangkit. Jadi responnya itu
harus yang memberikan semangat, yang baik-baik. Ya, ini ada beberapa contoh fenomena mengenai self-concept tadi. Yang pertama ada Citayam Fashion Week. Ini mungkin di beberapa tahun yang lalu di media sosial maupun di berita nasional itu banyak meliput Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week itu fenomena yang melibatkan remaja dari pinggiran Jakarta yang berkumpul di kawasan Dukuh Atas untuk mengekspresikan diri melalui fashion. Kegiatan ini menjadi viral di media sosial dan menimbulkan berbagai tanggapan dari publik. Nah, korelasinya dengan self-concept itu, CFW atau Citayam Fashion Week menjadi wadah bagi remaja untuk membentuk dan mengekspresikan konsep diri mereka. Namun, pemberitaan media menunjukkan perbedaan framing. Di Kompas.com menampilkan konsep diri positif, sementara Okezon.com cenderung negatif. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial dan pemberitaan dapat mempengaruhi persepsi diri remaja. Jadi di media itu kan mereka punya berita yang mereka sampaikan dengan hasil pemikiran media masing-masing yang itu bisa mempengaruhi persepsi diri seseorang, siapapun yang mengkonsumsi berita tersebut. Nah, yang berikutnya ada kerusuhan Wamena mengenai ada berita hoax penculikan anak di tahun 2023. Nah, ini permasalahannya itu ketidakmampuan masyarakat menyaring informasi. Jadi di tahun 2023 itu ada pemberitaan bahwa ada penculikan anak, di mana berita tersebut ternyata tidak benar. Nah, dengan masyarakat yang langsung menelan mentah-mentah berita tersebut, itu menimbulkan kericuhan yang sangat besar. Reaksi emosional dan kekerasan sebagai bentuk pertahanan identitas kolektif. Ya, gara-gara mungkin emosinya sudah tidak terkendali, jadi kekerasan pun terjadi. Kalau keterkaitan dengan self-concept, masyarakat yang tidak memiliki pemahaman kuat terhadap identitas kolektif atau komunitasnya mudah terpengaruh oleh ketakutan eksternal. Intervensi berbasis kolektif, self-concept bisa menumbuhkan nilai koeksistensi dan empati dalam masyarakat multikultural. Jadi di sana itu kan banyak masyarakat yang dari berbagai budaya. Nah, mungkin di sana perlu adanya literasi digital dan edukasi media, jadi harus dikasih tahu lah. Jadi kalau dalam menerima pemberitaan itu harus disaring dulu itu benar atau enggak. Berikutnya dialog sosial antar kelompok budaya, adanya komunikasi agar tidak salah paham. Terus ada intervensi sosial berbasis komunitas. Berikutnya contoh fenomena yang lain ada kasus perundungan atau bullying di sekolah. Mungkin ini sering sekali kita jumpai ya pemberitaan seperti ini. Nah, ini berita sering menyoroti kasus perundungan yang terjadi di berbagai jenjang pendidikan. Pelaku perundungan seringkali memiliki dorongan untuk merasa superior, berkuasa, atau diterima oleh kelompok tertentu, sementara korban perundungan mengalami dampak psikologis yang parah. Terkadang itu bullying atau perundungan itu dari si pelakunya, mereka semacam mencari jati diri agar merasa dia itu kuat, dia itu superior lah, berkuasa dengan menindas orang lain. Sedangkan korbannya bisa mengalami psikis yang parah.
Perundungan secara drastis merusak self-konsep korban. Nah ini, mereka mulai meragukan nilai diri, merasa tidak pantas, atau bahkan membenci diri sendiri. Ini dapat mengarah pada rendah diri, kecemasan sosial, depresi, dan kesulitan dalam membentuk identitas yang sehat di kemudian hari. Berita sering menampilkan bagaimana korban butuh waktu lama untuk memulihkan self-konsep mereka. Bahkan ada yang jadi korban bullying di sekolah ya, sampai tidak mau berangkat sekolah lagi, tidak ingin bertemu dengan orang lain, dan sampai sebegitunya. Dan itu pasti sangat berpengaruh di masa depan mereka. Jadi jangan ada perundungan lagi. Stop bullying. Berikutnya ada flexing, pamer harta atau gaya hidup mewah di medsos. Flexing itu ya istilah umumnya pamer. Banyak berita membahas fenomena flexing yang dilakukan oleh influencer atau individu tertentu di medsos, di mana mereka secara berlebihan memamerkan kekayaan, kemewahan, atau gaya hidup yang tidak realistis. Fenomena ini sering menimbulkan kecemburuan, perbandingan sosial, dan bahkan praktik penipuan. Di fenomena flexing ini kan kalau kita perhatikan flexing di medsos, flexing mungkin misal dari kalangan atas, mereka memperlihatkan gaya hidup yang mewah dengan punya tas branded, mobil mewah, sport, rumah hunian yang mungkin sangat besar. Nah, sedangkan di medsos kan tidak ada segmentasi dalam konsumsi berita tersebut. Jadi bisa jadi yang menonton itu dari kalangan menengah ke bawah atau dari kalangan bawah yang mengakses media sosial dan melihat fenomena tersebut. Nah, individu yang melakukan flexing seringkali memiliki self-concept yang sangat bergantung pada pandangan orang lain dan validasi eksternal. Mereka mungkin merasa bahwa nilai diri mereka ditentukan oleh seberapa banyak kekayaan atau kemewahan yang bisa mereka tampilkan ini. Menunjukkan self-concept yang diangkat dan belum terinternalisasi. Mereka mungkin merasa tidak cukup berharga tanpa atribut materi tersebut, sehingga mereka perlu memamerkan untuk merasa diakui dan membangun citra diri yang diinginkan, meskipun bisa jadi palsu ya di mata publik. Jadi kadang orang yang melakukan flexing itu mereka membutuhkan validasi eksternal. Mereka ingin dipuji di medsos, wah barangnya bagus ya, mobilnya bagus ya, begitu. Dan ada beberapa orang yang memang merasakan seperti itu. Dan itu sangat itu dari sisi self-concept memperlihatkan kalau orang itu sangat bergantung pada apa yang mereka miliki. Misal mereka belum miliki ini, mereka harus punya agar bisa divalidasi oleh orang lain, seperti itu. Nah, referensi yang saya bawakan materi tadi, yang pertama yaitu mengenai artikel jurnal yang saya bawakan, yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu dari fenomena yang ada di masyarakat. Demikian penyampaian materi, sharing mengenai self-concept atau konsep diri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.